sama-sama kita ketahui ya, sejak dari PPKM ya darurat sampai dengan mungkin sekarang sudah PPKM level 3, pelaku usaha retail itu sangat terdampak ya. Jadi kami ada 2 grup ya yang mungkin menurut kami menerima dampak yang paling besar adalah pedagang ya, kemudian pelaku usaha retailnya sendiri. Jadi untuk pedagang, mereka saat ini walaupun sudah dibuka dengan kapasitas yang ditingkatkan, tapi seperti hasil survei yang tadi juga sama-sama kita lihat, bahwa pengunjung masih mempertimbangkan untuk datang karena berbagai alasan. Ya, jadi ini juga menjadi satu kendala saat ini. Gedung sudah beroperasi dengan kapasitas tertentu, tapi tetap pengunjung juga masih belum signifikan meningkat. Sehingga pedagang pun dari sisi transaksi omset juga itu masih terkendala, belum seperti yang mungkin diharapkan ya dengan beroperasinya pusat belanja. Kemudian bagi pelaku usaha retail sendiri ya, dalam hal ini kami sebagai pengelola properti, dengan dampaknya omset yang menurun, pasti para pedagang akan juga mempertimbangkan ulang atau mungkin meminta pemotongan harga sewa seiring dengan ya omset yang tidak memenuhi dari biaya operasional mereka. Pasti pengurangan harga sewa, pengurangan harga service charge itu sudah menjadi hal yang setiap hari kami harus hadapi, berkecimpung dengan dunia ruang usaha. Ada setiap hari ada pasti pelaku usaha yang akan minta diberikan insentif. Jadi memang kendala saat ini major adalah ke pedagang dan ke pelaku usaha ya. Di luar juga pasti partner-partner kami seperti para pelaku usaha outsourcing yang juga bekerja sama sebagai partner kami juga pasti akan terdampak karena dengan kita harus mengurangi biaya operation, kita juga harus mengefisienkan layak operasional dari gedung-gedung yang dikelola. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi memang sangat terasa ya dampaknya untuk ke pedagang-pedagangnya, termasuk juga tenan-tenan di sekitarnya. Nah, itu secara spesifik di ITC. Sekarang kita ke Colliers dulu untuk membahas lebih detail atau secara umum ya, industri retail ini dampaknya dengan adanya PPKM yang berjilid-jilid seperti apa sih di tanah air, Pak Ferry? Iya, terima kasih Mbak Esis. Jadi kalau kita lihat sebenarnya efek COVID ini sejak ada waktu dulu istilahnya PSBB ya, itu memang sudah berdampak karena dari sekian banyak sektor properti yang paling terdampak cukup signifikan itu yang pertama adalah hotel, kemudian diikuti dengan retail, selanjutnya sektor-sektor lain. Nah, dengan adanya pembatasan ini memang seperti yang tadi Bu Christine sudah sampaikan, omset pedagang turun sehingga ini juga menjadi dilema buat pengelola pusat perbelanjaan. Nah, ditambah lagi sekarang terakhir kita ada second wave bulan Juli kemarin dari COVID, kemudian ada PPKM darurat sehingga ini juga sangat memukul. Karena industri retail ini sebenarnya shopping center terutama ini bukan hanya tentang tingkat hunian. Tingkat hunian itu harus diimbangi dengan adanya traffic atau crowd yang masuk. Nah, dengan adanya pembatasan ini tentunya kan traffic jadi berkurang, kemudian jam operasional juga berkurang, sehingga ini berakibat langsung kepada para pedagang. Dan ini memang membuat beberapa shopping center yang kita pantau itu sudah banyak yang menurun okupansinya karena pedagang tidak kuat menahan biaya operasionalnya tetap tinggi, sementara dari sisi income memang jauh berkurang. Nah, itulah yang sekarang terjadi. Jadi kita masih dengan suasana PPKM ini, semoga ini pelonggarannya memang pasti gitu ya. Artinya kita berharap tidak ada lagi terjadi wabah yang cukup tinggi sehingga kebijakan ini bisa trennya terus naik sampai akhir tahun gitu ya. Karena memang bisnis ini adalah bisnis yang memerlukan traffic. Kalau trafficnya ditutup atau dibatasi, tentu ini akan sangat berpengaruh besar. Upaya dari ITC sendiri seperti apa sih Bu untuk bisa survive? Ya, silakan. Kami melakukan beberapa strategi, khususnya bagaimana agar para pedagang ini tetap mereka itu bisa mendapatkan omset yang bisa mencukupi mereka punya biaya operasional ya. Jadi kami memberikan mereka beberapa subsidi dalam hal
diskon sewa dan diskon service charge. Kedua juga dari kami sendiri sebagai pelaku ruang retail, ya kita melakukan berbagai terobosan untuk bagaimana mengoptimalkan biaya-biaya pengelolaan gedung, ya mulai dari utilitas, kemudian penggunaan resource yang kita mungkin kelola dengan lebih efektif, ya lebih optimal, sehingga bisa mengimbangi penerimaan yang mungkin dari pihak pedagang yang memang harus kita turunkan untuk membantu agar mereka bisa menjalankan bisnis mereka di awal-awal saat ini diberikan pelonggaran. Nah, jadi kemudian yang ketiga, kami juga mencoba mencari terobosan bidang-bidang usaha baru ya, yang mungkin sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya produk-produk yang kaitannya dengan health, ya, yang mana itu akan menimbulkan satu kesempatan barulah buat pedagang-pedagang kami, di mana memang sekarang tingkat kunjungan lebih banyak mungkin mencari produk-produk ya dalam menyikapi pandemi. Ya, demikian Mbak. Pak Ferry nih bicara soal protokol kesehatan, Pak Ferry kan salah satunya yang sekarang sedang digenjotkan juga adalah wajib vaksinasi. Sementara kita tahu kesadaran masyarakat untuk vaksinasi di Indonesia khususnya gitu ya, masih ada yang ragu untuk vaksin karena berbagai macam hal. Kira-kira ini akan berdampak juga nggak sih ke kunjungan mal ke depannya kalau ada aturan wajib vaksinasi ini? Saya pikir sekarang ya, kalau lihat dari tren sekarang, kesadaran masyarakat untuk divaksin sudah cukup tinggi gitu ya. Apalagi sekarang orang yang tidak divaksin itu akan sulit gitu ya untuk bergerak ke depannya. Karena kan ada aja nanti pemeriksaan. Kayak sekarang contohnya mau masuk mall aja kita harus menunjukkan bahwa kita sudah divaksin dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang new normal di ke depannya, sehingga nanti segala sesuatunya akan terbiasa. Sama halnya mungkin dengan di awal-awal mungkin bagi kita untuk memakai masker itu adalah sesuatu yang menyiksa, tapi sekarang nggak pakai masker tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu kalau kita mau keluar rumah. Jadi saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang normal ke depannya. Oke, jadi memang harus dibiasakan ya, jangan malah dimanja nih. Iya. Nah tadi ke pertanyaan kedua Pak Ferry, kalau ada yang baru mau buka tenan di mal-mal di tengah PPKM sendiri, menurut Colliers sendiri apakah ini waktu yang tepat gitu, atau justru prospek kedepannya seperti apa sih ini sebetulnya industri retail? Ya, ini tergantung dari si retailernya ya atau calon tenantnya ya. Kalau mereka punya keyakinan bahwa produk yang mereka jual ini akan membawa cukup berkembang pada saat ini, ya ini timingnya yang baik. Kenapa? Karena kalau sekarang ini kita bisa bilang adalah kondisi di mana ini adalah tenants market. Artinya tenants itu punya bargaining power yang lebih tinggi. Tapi kan ini sebenarnya sesuatu yang jarang terjadi gitu ya, karena memang kondisinya adalah kalau kita masuk mall itu traffic masih dibatasi. Nah, tapi kalau untuk persiapan untuk memilih tempat, kemudian menentukan konsepnya apa ke depan, jadi dibaca dulu kondisi sekarang, eksekusinya dilakukan pada saat nanti kondisi PPKM ini sudah levelnya udah lebih rendah. Itu saya pikir yang bisa dilakukan oleh para calon penyewa. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.